Halo, kembali lagi bersama aku dalam channel Kumpulan Cerita. Kali ini, aku akan membacakan cerita yang berjudul Sebuah Kata untuk Rianti, kalangan Wiwit Kurniawan. Buat kamu yang ingin membaca ceritanya, link sudah aku taruh dalam description box. Selamat mendengarkan. Siang ini, matahari menunjukkan wujudnya bulat-bulat dan membuat sekujur tubuh Wawan basah kuyup oleh keringat. Wawan tertunduk lemah melewati padang pasir yang sepertinya tiada bertepi itu. Langkah kakinya mulai gontai. Jejak-jejak kakinya seperti ladang yang dibajak dengan traktor. Sorot matanya kosong, bibirnya kering dan mulai memutih. Beberapa saat kemudian, tubuh bongsor itu tumbang. Wajahnya mencium pasir dan nafasnya mulai memburu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar gurun pasir itu. Wawan berharap akan bertemu dengan seseorang yang ingin mencari kayu bakar atau mengembala sapi. Akan tetapi, harapan itu tinggallah harapan. Kini, dia tak berdaya menghadapi kerasnya gurun. Puluhan ekor burung bangkai terbang tepat di atas tubuh Wawan yang mulai terbungkus pasir. Seakan-akan, mereka mendapat sinyal akan ada makan malam berlimpah dan cukup untuk mengisi perut puluhan burung itu. Mata Wawan terpejam. Nafasnya mulai turun, rintihan yang sejak tadi keluar dari mulutnya kini mulai hening. Sementara itu, Rianti sedang asyik meminum es cendol bersama teman-temannya di warung Pak Jayus. Hari ini, Rianti tampak sangat gembira. Bukan karena Pak Widodo, dosen psikologinya yang hari ini tidak bisa mengajar, sehingga hari kemerdekaan bisa mereka nikmati. Tetapi, karena dia berhasil menyingkirkan Wawan. Semua orang tahu, Wawan sangat menyebalkan, apalagi sama Rianti. Gadis Tionghoa asli Medan ini sering dibuat makan hati oleh Wawan. Tanpa ada sebab, tiba-tiba Wawan ingin mencium Rianti ketika Rianti main ke tempatnya Wawan. Untungnya, Wawan tidak berhasil. Ketika mereka berenang di danau, tiba-tiba Wawan menyeret Rianti ke tempat yang dalam. Semua orang tahu, bahkan ikan-ikan pun tahu, Rianti tidak mungkin bermain-main kala mereka. Tetapi kali ini, selain itu, masih banyak kejahatan yang sering dilakukan Wawan kepada Rianti. Ini menurut pengakuan Rianti sendiri. Sehabis minum es cendol dan berhahi dengan teman-temannya, Rianti melaju dengan kencang menuju istana boboknya. Sampai di istananya, cepat-cepat dia jatuhkan tubuhnya ke atas tempat tidur berwarna pink yang menjadi kebanggaannya dan pelariannya ketika habis dijahati Wawan. Lengkap dengan tetes air mata yang membasahi bantal kesayangannya. Akan tetapi, kali ini tidak ada air mata yang jatuh, tidak ada isak tangis dan tidak ada umpatan serapah untuk Wawan. Hari ini, yang ada hanyalah senyum kepuasan dan ucap syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan, karena doanya dan pekerjaannya berhasil. Benar, sudah lama Rianti merancang siasat untuk menyingkirkan Wawan dan hasilnya sempurna. Dia melepas kacamatanya dan menaruhnya di atas meja di samping tempat tidurnya. Tiba-tiba hatinya berdebar, nafasnya seakan sesak, pikirannya melayang dan menerawang menembus langit ketujuh. Sesaat kemudian, timbul sesal di dalam hatinya. Tetapi, apabila dia mengingat semua kejahatan dan keburukan Wawan, rasanya tidak ada yang perlu disesali. Lama dia memandang bingkai foto di atas meja itu. Sejenak kemudian, dia raih bingkai itu dan dia lihat dalam-dalam. Air mata mulai menetes membasahi pipi Rianti. Di dalam bingkai itu ada foto mereka berdua, Wawan dan Rianti. Loh, memangnya mereka... Benar sekali, mereka pernah berpacaran. Waktu itu, setelah selesai mengadakan kegiatan di daerah Karadegan, Wawan dan Rianti mengobrol santai di depan aula. Malam itu, Wawan mencoba merayu Rianti. Entah karena khilaf atau kena guna-guna dari Wawan, Rianti menerima Wawan sebagai pacar. Meskipun sebenarnya Rianti tidak benar-benar suka dengan Wawan. Tetapi tidak ada salahnya mencoba, pikir Rianti waktu itu. 3 hari kemudian, Rianti memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Wawan. Akan tetapi, Wawan berhasil menguasai keadaan dan bisa meyakinkan Rianti bahwa dialah yang pantas menjadi pacar Rianti. Akhirnya, mereka kembali berpacaran. Sebulan kemudian, Rianti kembali memutuskan hubungan karena dia sadar hubungan mereka tidak benar. Wawan bukan tipe laki-laki ideal bagi Rianti. Setiap kali pergi makan,
Rianti yang mengeluarkan uang. Pergi kemanapun, Rianti yang keluar modal. Rianti selalu membelikan baju, sendal, celana, dan lain-lain supaya tidak malu ketika Wawan bertemu dengan teman-teman Rianti di kampus. Beda status sosial sangat mengganggu Rianti. Setiap malam, dia berpikir dan berencana untuk menyingkirkan Wawan agar jauh dari kehidupannya. Akhirnya, hari yang ditunggu itu telah tiba, dan semua rencana berjalan dengan sempurna. Rianti tidak merasa menyesal. Selama 8 bulan dia menderita bersama Wawan dan harus menanggung beban ganda, yaitu omelan dari kedua orang tuanya. Kini semua telah berakhir. Penderitaan yang dialami Rianti selama lebih dari 8 bulan terbayar sudah. Kini Wawan tidak bisa menyakiti Rianti lagi. Kini Wawan telah pergi ke tanah seberang dan Rianti yakin dia tidak akan pernah kembali lagi. Hampir semua orang yang berada di kamar itu tersenyum dan berteriak kegirangan. Sayup-sayup, Wawan mendengar teriakan itu. Samar-samar, dia melihat beberapa orang berdiri di sampingnya dengan senyum ramah dan tampak bersahabat. Salah seorang dari mereka mendekat dan menyodorkan secangkir air kepada Wawan. Beberapa yang lain berusaha membantu menyandarkan tubuh Wawan ke dinding agar Wawan bisa minum. Dengan bibir bergetar, Wawan menghabiskan air di dalam cangkir tersebut. Pikirannya melayang dan berusaha keras mengingat di mana dia sekarang dan apa yang sedang terjadi. Lalu, siapa orang-orang ini dan kenapa dia terbaring di atas ranjang bambu ini? Wawan masih merasa pegal dan perih di sekujur tubuhnya. Satu hal yang dia ingat, Rianti. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Wawan kembali pulih. Kondisi tubuhnya yang dulu gosong tersengat terik mentari, kini berangsur-angsur pulih dan terlihat lebih putih dari biasanya. Wawan juga mulai akrab dengan orang-orang yang telah menolongnya. Mereka bersikap ramah dan sopan kepada Wawan. Hampir setiap hari Wawan berdiskusi dan ngobrol dengan mereka. Selama berjalan di gurun yang mematikan itu, Wawan mendapat banyak hikmah dan pemikiran baru. Wawan tidak segan-segan membagi apa yang telah dia dapat dan dia pahami kepada orang-orang yang telah menolongnya. Wawan mencoba mengingat apa yang sedang terjadi pada dirinya ketika malam hari dan ketika sedang merenung seorang diri. Wawan mencoba mencari kenapa dia bisa sampai ke gurun kematian itu. Menurut cerita Marlan, salah seorang yang telah menolong Wawan, Gunung Ashura adalah sebuah gurun yang sangat berat untuk dilalui. Apabila tidak kuat, maka kematian akan datang menjemput. Akan tetapi, bila berhasil lolos, maka akan terlahir menjadi orang yang punya pemikiran, pemahaman, dan semangat baru. Kini Wawan telah ingat apa yang terjadi pada dirinya. Terakhir kali dia berjalan dengan Rianti di puncak Pratapana ketika Wawan ulang tahun. Rianti sengaja mengajak Wawan pergi ke puncak Pratapana karena ingin memberi kejutan sebagai hadiah ulang tahun. Tanpa dia sadari, Rianti mendorong dan menghempaskan tubuh Wawan dari puncak Pratapana dengan keras. Wawan sempat tidak berpikir banyak waktu itu. Tubuhnya terguling dengan kencangnya, menabrak semua yang ada di depannya. Wawan menabrak semak-semak dan beberapa batang pohon dan menyebabkan Wawan tidak sadarkan diri. Begitu bangun, Wawan mendapati dirinya berada di tengah gurun pasir yang dikenal dengan nama Gurun Ashura itu. Lalu Wawan berjalan dan mencoba mencari jalanan keluar dari gurun tersebut. Akan tetapi, Gurun Ashura seakan tiada berhenti. Sejauh mata memandang, yang ada hanya hamparan pasir panas karena terpanggang matahari. Untung ada orang yang menyelamatkan Wawan dari Gurun Ashura dan dibawa ke pertapaan Samjiva milik Eyang Guru Seno, sehingga Wawan terhindar dari kematian. Beberapa bulan berada di pertapaan Samjiva milik Eyang Guru Seno, Wawan mendapat banyak petuah dan pelajaran berharga tentang kehidupan. Eyang Guru Seno selalu membimbing Wawan dan memberi jawaban atas semua permasalahan yang terjadi di dunia ini, termasuk masalah pribadi Wawan. Setelah Eyang Guru Seno yakin bahwa Wawan sudah sembuh total dari lukanya, termasuk luka hatinya, akhirnya Wawan diizinkan pulang ke rumahnya. Sebelum pulang, Eyang Guru Seno berpesan agar Wawan lebih arif menghadapi hidup. Semua perbuatan licik dan jahat yang pernah dilakukan Wawan adalah guru yang paling berharga. Salah satu pesan yang sangat diingat Wawan adalah
apapun yang telah dilakukan Rianti kepada dirinya adalah sebuah karma yang telah matang, dan itulah satu-satunya jalan yang menghapus karma buruk yang telah dilakukan Wawan. Jadi, jangan sekali-kali membenci Rianti ataupun menyimpan dendam kepadanya. Apabila nanti bertemu dengan Rianti, Wawan harus mengucapkan terima kasih karena tanpa dia, Wawan tidak akan mampu bertahan di tengah gurun Asyura. Karena Rianti, api semangat kembali berkorban di dalam dada. Terlepas dari apa yang telah Rianti lakukan pada Wawan, secara tidak langsung, Riantilah yang paling memberi semangat kepada Wawan. Dengan diiringi isak tangis sahabatnya, Wawan melangkah pulang menuju tanah kelahirannya dengan impian baru dan harapan baru. Sesampainya di rumah, Wawan melihat banyak perubahan yang terjadi di rumahnya. Ada banyak fenomena yang menggiring Wawan untuk berpikir lebih keras. Memaksa Wawan benar-benar merasakan perubahan itu adalah bagian dari perubahan yang ada dalam dirinya dan memaksakan Wawan agar menjadi orang yang berbeda dari Wawan yang dulu. Beberapa teman-teman Wawan menyambut kedatangan Wawan dengan senyum cerah dan tangis bahagia. Sebagian lagi merasa sinis dan berharap Wawan tidak kembali karena akan membuat permasalahan baru yang lebih rumit yang mereka sendiri tidak tahu apa yang rumit itu. Suasana mulai tercipta. Keakraban mulai merasuk dan suara-suara canda tawa teman-teman Wawan selalu menghiasi sudut pojok rumah Wawan. Setiap malam mereka ngobrol, diskusi, sharing, dan entah apa lagi namanya. Kadang Wawan bicara halus, kadang bicara kasar, tergantung apa yang sedang mereka diskusikan. Setiap kali berkumpul, Marianto, salah satu teman Wawan, selalu merasa ketakutan. Siti Miatun selalu merasa bersalah dengan sikap dan sifatnya sehari-hari selama Wawan pergi. Pelan-pelan, teman Wawan mulai mengakui semua dosa-dosanya. Ada yang bolos sekolah, bolos ekstrakurikuler, pergi tanpa pamit, keluyuran tiap malam, dan masih banyak lagi. Selama Wawan pergi, rumahnya diurus oleh Pak Marto dan Bu Marto. Teman-teman Wawan yang tinggal serumah dengan Wawan berjumlah 6 orang. Mereka sangat tunduk dan patuh kepada Wawan. Apapun yang dikatakan dan diminta Wawan, tak kuasa mereka tolak. Kadang, Wawan juga merasa tidak enak, tetapi memang begitu harus keadaannya. Ketika sedang asyik ngobrol dengan teman-temannya di teras belakang, tiba-tiba Rianti muncul di hadapan Wawan. Jantung Wawan seakan berhenti berdetak. Matanya memandang dengan tajam dan berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa yang berada di tempatnya saat ini adalah Rianti. Sejenak kemudian, Wawan tersadar dan ternyata benar. Tanpa sadar, ingatannya kembali ke masa lalu. Masa ketika Wawan masih bersama-sama dengan Rianti. Saat itu juga, dendam yang masih tersisa di hatinya kembali membara. Ingin rasanya saat itu Wawan melumat Rianti. Di saat seperti itu, tiba-tiba muncul bayangan Eyang Guru Seno di hadapan Wawan. Secepat kilat, Wawan ingat apa yang menjadi pesan Eyang Guru Seno. Wawan berusaha menguasai keadaan. Wawan berusaha bersikap biasa, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Akhirnya, Wawan membuka percakapan. Akan tetapi, setiap kali tatapan mata mereka bertemu, semua kata-kata yang sudah disiapkan Wawan segera hilang. Wawan kembali bingung, darahnya bergerak tak beraturan. Wawan tak kuat terlalu lama berhadapan dengan Rianti dan memutuskan pergi meninggalkan Rianti di teras belakang bersama teman-temannya. Bibit-bibit cinta yang masih subur di hati Wawan mulai berteriak meminta Wawan agar berkata, "Aku cinta kamu saat itu juga." Dendam yang ada di hati Wawan tiba-tiba mencair dan mengalir meninggalkan Wawan. Kelihatannya Rianti tahu itu bukan waktu yang tepat untuk bertemu dan berbicara dengan Wawan. Tanpa banyak basa-basi, Rianti pergi meninggalkan jejak yang masih bisa terlihat oleh Wawan. Jejak masa lalu yang kembali hidup. Ternyata gurun Asyura mampu menghapus semua kebencian dan mampu merubah menjadi cinta tanpa tanda, tanpa bahasa, dan tanpa suara. Wawan hanya bisa berseru di dalam hati dan menyimpan sebuah kata untuk Rianti, cinta. Begitulah cerita akhir dari kisah Wawan dan Rianti. Semoga kisah mereka dapat menemani kalian dalam melakukan aktivitas kalian sehari-hari.
Apabila kalian ada saran cerita yang ingin dibacakan, silahkan tulis dalam kolom komentar. Sampai bertemu dalam kisah selanjutnya.